Selamat siang. Jauh. Jauh. Baik, yang saya hormati kedua orang tua saya yang telah hadir untuk menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Saudara dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman semua yang telah turut hadir di tempat ini. Baik, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita cuaca yang mendukung atas berjalannya presentasi ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Sebelum saya memperkenalkan buku saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kelima. Apa sih tujuan dari kelima? Penerapan kelima dapat menghasilkan siswa yang mandiri karena dilatih untuk mempersiapkan diri mereka untuk dunia kerja di masa depan. Sekarang kita akan masuk ke buku yang pertama. Buku saya yang pertama yaitu yang berjudul Buku Guruku Panutan. Buku ini sendiri dikarang oleh Sigit Setiawan dan diterbitkan oleh Kadisius pada tahun 2013 dengan jumlah halaman 134 halaman yang memiliki ISBN 978 979 3330 dengan harga 35.000 dan memiliki ukuran panjang yaitu 21 cm, lebar 14,7 cm, tebal 1,7 cm. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke ringkasan atau sinopsis. Buku ini menjelaskan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kepada siswa berdasarkan teori kognitif kontemporer. Nah jadi teman-teman, di dalam buku saya ini ada dijelaskan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kepada siswa berdasarkan teori kognitif Albert Bandura. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih teori kognitif Albert Bandura? Teori kognitif Albert Bandura atau teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam suatu lingkungan sosial. Dengan memahami orang lain, manusia akan memperoleh pengetahuan, karakter, ataupun sikap. Baik, selanjutnya, penulis menjelaskan peran guru sebagai model. Proses terjadinya perkembangan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Nah, jadi teman-teman, di dalam buku saya ini ada dijelaskan peran guru sebagai model yang dimaksud di sini bahwa guru menjadi model kepada siswanya karena siswa mengamati guru dan siswa dapat meniru guru itu sendiri sehingga siswa dapat mengambil nilai baik dari segi ilmu pengetahuan, sikap ataupun karakter. Selanjutnya, buku ini dapat memberikan inspirasi kepada pembaca dan pendidik cara membantu siswa mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Buku ini juga dapat menginspirasi bagi para guru untuk sadar bahwa tugas mereka bukan hanya sekedar mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan, termasuk karakter pada siswa. Nah teman-teman, telah jelas di sini dikatakan bahwa buku ini dapat menginspirasi bagi para guru untuk sadar bahwa tugas mereka bukan hanya sekedar memberikan atau mengembangkan ilmu pengetahuan siswa saja, melainkan memberikan siswanya bagaimana karakter yang baik dan sikap-sikap yang baik dalam menjalani kehidupan mereka. Nah teman-teman, buku ini juga cocok kepada teman-teman yang mau menjadi seorang guru atau ingin menjadi seorang pendidik ke depannya, karena buku ini memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk mendidik murid ataupun anak-anak dengan baik dan benar. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam keunggulan dan kekurangan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu buku ini menyumbang pengaruh dalam membentuk pandangan hidup para siswanya serta menganalisis penyebab anak-anak sedemikian kuat terpengaruh oleh guru mereka. Teman-teman, di dalam buku ini telah tersingkap seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa guru sangat berpengaruh untuk mengaruhi siswa sedemikian kuat dalam hal-hal yang positif. Nah, keunggulan yang kedua yaitu buku ini penting bagi kita, para guru dan orang tua yang peduli dengan
karakter dan pendidikan nilai bagi anak-anak remaja seperti kita. Yang ketiga, cover buku. Menurut saya, cover buku ini memiliki gambar yang cukup menarik sehingga pembaca dapat tertarik untuk membaca buku ini dalam menganalisis ataupun mencari inti atau pokok dari buku ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam kekurangan. Tidak banyak kekurangan yang saya dapatkan di dalam buku ini. Saya sedikit mendapatkan yaitu warna, isi dan gambar di dalam buku ini hanya menggunakan warna hitam putih dengan kertas yang berwarna kuning, dan yang membuat isi pada buku ini kurang menarik. Misalnya ini, dia hanya memiliki gambar hitam putih. Ini contoh gambar. Tidak memiliki warna sedikit pun, hanya yang digunakan dalam buku ini hanya buku warna hitam putih, sehingga membuat pembaca sedikit merasa kurang menarik dengan apa yang ada dalam buku ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Buku berisi panutan mengungkapkan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pengaruh guru terhadap pembentukan nilai-nilai yang diadu para siswa. Paparan yang dilandasi teori yang mantap dan dukungan data empiris yang cermat dalam buku ini menyadarkan guru akan potensinya dalam memengaruhi siswa. Kesadaran ini merupakan dorongan bagi guru untuk memodelkan nilai-nilai yang akan ditransfer kepada murid atau siswa. Oleh karena itu, dalam upaya membangun karakter bangsa dan terbatasnya sumber acuan, buku ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber utama. Sekarang kita akan masuk ke dalam sudah. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam buku kedua. Yang pertama yaitu identitas buku. Buku saya ini berjudul Sampah Permasalahan dan Pengelolaan, yang dikarang oleh Sri Nurhayati Komayatun dan diterbitkan oleh P3D Sekjen DPR Republik Indonesia pada tahun 2014, yang berjumlah 191 halaman dengan ISBN 978 kata 62 kata 1247 Saat saya membeli buku ini berharga 45.000 dengan ukuran panjang yaitu 15,5 cm, lebar 23 cm, dan tebal 1,9 cm. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam. Buku ini berisikan tentang beberapa permasalahan yang terjadi dalam beberapa daerah di Indonesia. Nah, permasalahan tersebut kemudian menjadi salah satu pemahaman bagi kita bahwa sampah merupakan salah satu permasalahan yang terus meningkat. Nah, teman-teman, di dalam buku saya ini terdapat sedikit data-data tentang permasalahan yang terjadi di beberapa daerah yang ada di negara kita ini. Nah, kemudian permasalahan tersebut yang kemudian membuat kita turut prihatin tentang bagaimana sebenarnya daerah di Indonesia itu memiliki keterburukan yang sangat membuat kita prihatin. Contohnya di sini disingkapkan yaitu daerah Jakarta. Di sini dituliskan Jakarta menghasilkan sekitar 6,500 ton sampah yang diproduksi oleh 14 juta penduduk pada siang hari dan 10 juta penduduk di malam hari. Nah teman-teman, setelah membaca itu pasti kita akan merasa prihatin dengan apa yang telah dijelaskan di buku ini. Nah kemudian permasalahan tersebutlah yang membuat diri kita ingin membangun dan menanggulangi sampah yang ada di daerah-daerah kita. Nah di balik permasalahan tentu ada pengelolaan yang digunakan dan yang terdapat di buku ini. Pengelolaan sampah juga dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah. Pengelolaan tersebut dapat kita lakukan dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah teman-teman, di
di dalam buku saya ini terdapat solusi yang dinamakan dengan 3R. Nah, di mana reuse itu sendiri merupakan menggunakan kembali misalnya plastik, dan reduce mengurangi sampah-sampah, dan recycle mendaur ulang sampah. Contohnya di sini yaitu yang pertama reuse. Contoh yang pertama yaitu menggunakan menggunakan kembali kantong belanja. Nah teman-teman, biasanya ketika kita pergi ke supermarket atau ke tempat belanja lainnya, tentu kita akan diberikan biasanya sebuah kantong plastik yang tentu biasanya sampah plastik tersebut akan langsung kita buang dan tidak kita gunakan kembali. Nah teman-teman, di sini di contoh ini dijelaskan bahwa kita harus menggunakan kembali kantong plastik tersebut untuk mengurangi sampah yang terjadi di lingkungan kita. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh dari reduce. Contoh yang pertama yaitu mengganti tisu dengan sapu tangan. Nah, teman-teman, semisalnya kita orang yang suka membawa tisu ke sekolah, sebaiknya kita harus mengurangi hal tersebut. Sebaiknya kita harus membawa sapu tangan sendiri supaya mengurangi bertambahnya sampah di lingkungan sekolah kita. Nah, contoh yang ketiga yaitu recycle. Contohnya yaitu mendaur ulang botol plastik, kaleng atau plastik bekas. Ini jelas telah kita praktekkan ya teman-teman. Misalnya saat kita membuat gaun dari sampah plastik, dan untuk proyek P5 seni budaya kita kemarin. Nah, itu sudah terbukti bahwa sampah sangat berguna dalam kreativitas dan penggunaan kembali barang yang akan dibuat. Sekarang kita masuk ke dalam keunggulan dan kekurangan. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu adanya data yang cukup signifikan sehingga menyadarkan pembaca tentang buruknya dampak dari sampah. Yang kedua yaitu adanya beberapa solusi yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu cover buku yang menarik sehingga menarik pembaca untuk membaca buku. Kedua yaitu kekurangan. Yang pertama kekurangannya yaitu mengetikkan isi buku yang terlalu padat sehingga membuat pembaca susah mendapatkan isi dari buku. Nah teman-teman, seperti yang terlihat di buku saya ini, terlihat paragraf yang sangat padat sehingga membuat pembaca susah mendapatkan inti atau pokok dari buku ini. Nah, kekurangan yang kedua yaitu terlalu banyak paragraf yang kurang penting sehingga membuat pembaca cepat merasa bosan. Nah teman-teman, di dalam buku saya ini terdapat terlalu banyak permasalahan atau data-data yang tidak terlalu penting untuk kita sehingga dapat membuat kita cepat merasa bosan dalam membaca buku. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah, bertambah pula volume sampah yang dihasilkan dan menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. Peran kita sebagai masyarakat sangat diperlukan dalam membantu keberhasilan pengolahan sampah dalam lingkungan suatu daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi penjelasan. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, memberi saran, memberi pendapat, ataupun kritik, dipersilakan untuk berdiri. Teman-teman, atau ada yang memberi pendapat, saran lain, pada Teresia dipersilakan. Saya ingin bertanya tentang buku kedua Anda. Nah, sampah kan terbagi beberapa jenis. Apa saja sampah-sampah yang ada di
bagaimana cara menanggulangi sampah tersebut, serta memberikan penjelasan sampah mana sih yang paling susah. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dari tenaga Teresia. Baik, tenaga Teresia tadi bertanya apa saja jenis-jenis sampah. Baik, di dalam lingkungan kita ini terdapat 5 jenis sampah yang ditemukan, yaitu sampah yang pertama yaitu sampah organik. Jenis pertama sampah organik, sampah B3, sampah kertas, sampah residu. Cara menanggulanginya sendiri telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara 3R tersebut. Nah, jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa 3R ini dapat menjadi solusi yang sangat penting bagi kita untuk menanggulangi sampah. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, di sini sudah tertera istilah-istilah dari 3R tersebut, yaitu reuse menggunakan kembali, reduce mengurangi, dan recycle mendaur ulang. Nah, tadi juga saya telah memberikan beberapa contoh yang dapat kita manfaatkan untuk menanggulangi sampah. Apakah diterima? Di antara sampah yang Iya, yang paling sulit. Iya. Baik. Menurut saya dari kelima jenis ini, yang paling sulit diurai yaitu sampah B3. Karena sampah B3 tersebut memiliki mengandung membangun bahan-bahan kimia yang dapat yang membuat manusia susah mengolah sampah tersebut. Nah, apakah berterima? Terima kasih. Baik, jika ada lagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Di buku pertama sangat menarik ya. Saya menemukan yaitu guru pada masa. Saya mau bertanya, apakah seorang guru yang tidak efisien dalam mengembangkan sampah atau nilai-nilai kehidupan dapat disebut sebagai panutan? Bagaimana cara kita menjadikan panutan? Sementara dia sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik. Bagaimana menjadikannya sebagai panutan? Terima kasih pertanyaan dari saudara Asep. Tadi pertanyaan saudara Asep yaitu bagaimana menjadikan guru yang kurang efisien sebagai panutan kita. Nah, kalau menurut saya, tentu guru yang kurang efisien itu tidak dapat kita jadikan sebagai panutan. Itu kembali pada diri guru itu sendiri. Itu kembali pada pribadi guru itu sendiri dalam mengajari siswa atau mendidik siswa dengan baik. Nah, jadi cara menjadikannya panutan itu tentu saja tidak ada. Tidak mungkin kita menjadikan guru kita sebagai panutan padahal dia sendiri tidak efisien. Nah, jadi jika ada pertanyaan, saran atau baik, kami Imelda. Bagaimana cara guru menyikapi pandangan siswa saat ini serta apa contoh dari guru yang dilakukan dan ilmu yang mudah siswa dan guru yang Bagaimana cara guru menyikapi pandangan siswa dan baik, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan yaitu bagaimana cara guru menyikapi dan kalau nggak salah buku pertama. Kita kembalikan saja biar terlihat lebih mudah. Baik, pada saudara Imelda, di dalam buku saya juga dijelaskan bagaimana cara menyikapi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan siswa.
siswa. Nah, jadi nilai-nilai tersebut dapat ditransfer secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, secara langsungnya yaitu contohnya ketika guru sedang mengajari kita tentang suatu materi. Nah, tentu secara langsung materi tersebut dapat kita resapi dan dapat kita amati secara langsung dalam kehidupan kita. Nah, yang secara tidak langsungnya yaitu dari segi gaya atau keterampilan guru. Nah, misalnya ketika guru kita sedang mengajar, bagaimana keterampilannya dalam keadaan rapi atau tidak, dalam dia memiliki tanggung jawab atau tidak, atau memiliki sopan santun atau tidak, apakah memberi contoh yang baik atau tidak. Nah, dari itulah kita dapat menilai atau mengamati guru. Ketika itu hal positif dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu hal negatif sebaiknya jangan kita ambil. Nah, jadi teman-teman, cara guru mengubah pandangan hidup kita yaitu dengan cara secara langsung ataupun secara tidak langsung, dengan sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, teman kami Melda tadi bertanya apa itu bagaimana proses terjadinya transfer nilai-nilai yang dapat ditransfer dan sulit ditransfer. Nah, pada umumnya teman kami Melda, nilai-nilai yang dapat proses terjadinya transfer nilai kan sudah saya jelaskan. Nah, nilai-nilai yang dapat ditransfer pada umumnya yaitu nilai ilmu pengetahuan, nilai ilmu pengetahuan, nilai karakter dan nilai sikap, dan termasuk juga nilai keindahan, nilai estetik, bagaimana kita berpenampilan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut saya nilai yang sulit ditransfer tersebut adalah nilai religius atau nilai keagamaan. Nah, mengapa saya katakan begitu? Karena nilai religius ini sendiri merupakan nilai tentang hubungan kita dengan Tuhan kita sendiri. Nah, jadi kita sendirilah yang mengembangkan nilai tersebut. Orang tidak mungkin orang biasa dapat mengembangkan itu secara mudah, secara spontan. Nah, jadi menurut saya nilai religiuslah yang paling sulit ditransfer kepada siswa. Apakah teman kami dapat terima? Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan lagi, silakan. Pada teman kami sekali, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi saya mengetahui mengenai tentang buku pertama yaitu buku panutan. Kira-kira apakah ada guru yang menjadi panutan? Dan apa yang menjadi alasan kenapa guru tersebut menjadi panutan? Baik, terima kasih kepada Rizka. Menurut saya pertanyaan ini kurang berkaitan dengan buku saya, melainkan berkaitan dengan pribadi saya. Nah, jadi secara tidak langsung teman kami bisa ingin menanyakan tentang pribadi diri saya sendiri. Nah, kalau secara terbuka, saya sebenarnya menjadikan semua guru di Sabersi ini sebagai panutan. Karena setiap gurunya pasti memiliki kelebihan masing-masing. Nah, contohnya saja Ibu Nelvi. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Ibu Nelvi mengajar di kelas kita, dia sangat ramah dan tidak terlalu kasar kepada siswa dan dapat menjelaskan materi dengan jelas dan baik. Terima kasih kepada teman kami yang telah bertanya. Baik teman kami, kepada teman kami yang masih ingin bertanya atau ingin memberi kritik ataupun pendapat, dipersilakan. Baik kepada teman kami dari. Pertanyaan saya itu tadi teman kami sudah menjelaskan jenis-jenis sampah. Pasti jenis-jenis sampah tersebut memiliki tingkat bahayanya masing-masing. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang pelajar menanggulangi sampah-sampah tersebut. Sedangkan jenisnya saja berbeda, pasti cara menanggulanginya juga berbeda. Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan. Nah, kalau secara umum
cara kita menanggulangi sampah itu sebenarnya dengan cara memilah sampah tersebut. Kan terdapat tadi 5 jenis sampah tersebut. Namun ketika dapat kita lihat bahwa di daerah kita ini kurang jenis-jenis tong sampah yang dibutuhkan. Nah, itu cara memilahnya. Nah, bagaimana cara menanggulangi tingkatannya? Nah, menurut saya yang paling sulit diatasi yaitu B3 tadi. Karena B3 itu mengandung zat kimia yang tidak boleh sembarangan kita olah ataupun kita jadikan suatu bahan semacam. Nah, yang keempat yaitu residu. Yang kedua yaitu residu. Nah, residu ini sendiri sedikit membuat kita merasa tidak nyaman. Contoh dari residu ini, mohon maaf, seperti pampers atau ya semacam itulah. Menurut saya itu lumayan susah karena dapat mengganggu ketidaknyamanan kita. Nah, yang cara menanggulanginya itu sendiri dengan kita yang tahan-tahan lah, memakai masker ataupun sarung tangan, dan kita bersihkan kotorannya dan kita olah sampah yang masih dapat diulang. Nah, yang ketiga yaitu sampah kertas, sampah anorganik ya. Karena anorganik ini sendiri sangat sulit terurai. Misalnya ketika kita memiliki kantong plastik dan kita buang di dalam tanah, selama beratus-ratusan tahun pun sampah itu tidak akan terurai dengan sendirinya. Nah, jadi kita harus menggunakan alat khusus untuk mengatasi sampah tersebut. Nah, yang keempat menurut saya yaitu sampah kertas. Mengapa? Karena sampah kertas. Karena kalau menurut saya sampah kertas ini sangat mudah diolah dalam mesin tertentu atau bagaimana cara kita mengolah sampah tersebut. Nah, yang kelima yaitu sampah organik. Mengapa saya katakan itu? Karena sampah organik itu sendiri seperti daun-daunan, misalnya buah durian, kulit durian itu, biji-biji durian itu. Nah, biji-biji atau kulit durian tersebut dapat kita urai dengan sangat mudah. Misalnya ketika kita memiliki pohon atau tanaman, sampah tersebut dapat kita letakkan saja di bawah tersebut dan menjadi kompos lama-lama. Lama-lama dia akan bergabung dengan tanah dan menjadi sumber hidup bagi tanaman tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja jawaban saya. Baik, jika ada pertanyaan atau saran kritik. Baik, jika tidak ada lagi, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Baik, umur kakek sudah tua, namun tetap masih mencari kekasih. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi teman-teman semua, saudara-saudara. Cukup sekian dan terima kasih.